Selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih berhenti sejenak gitu mikirin soal alat digital yang kita pakai hampir tiap menit? Aplikasi di HP atau komputer Anda itu loh. Dan kemana ya sebenarnya data-data yang kita buat, yang kita simpan itu perginya? Nah, hari ini kita coba kupas tuntas ya soal aplikasi dan satu konsep besar di baliknya, komputasi awan atau cloud computing. Misi kita kali ini nih, khusus buat Anda yang mungkin baru banget mulai explore dunia digital, kita pengen pahami bareng-bareng. Apa sih intinya aplikasi itu? Gimana aplikasi bantu kita olah data? Mungkin nanti pakai contoh dikit dari Microsoft Office gitu. Sama apa artinya kalau kita simpen file di awan? Siap ya? Yuk kita mulai penjelajahan ini. Oke, pertama-tama nih, aplikasi itu apa sih sebenarnya? Yang paling gampang ya, aplikasi itu program komputer yang dibikin buat bantu Anda ngerjain sesuatu. Gitu kan? Betul. Anggap aja kayak perkakas lah di kotak peralatan digital Anda. Oh, perkakas ya? Kayak gimana tuh contohnya? Ya, ada palu buat nulis laporan misalnya, itu Word. Ada meteran buat ngitung anggaran, itu Excel. Atau kuas buat bikin presentasi visual yang bagus, itu PowerPoint. Haha, oke. Jadi ada alat buat nulis, ngitung, presentasi ya? Heeh. Tapi yang nggak cuma buat kerja aja sih. Bisa juga buat hobi, buat belajar, komunikasi. Bahkan ya buat main game. Banyak banget macamnya. Iya juga sih, banyak banget ya aplikasi sekarang. Banget. Dan seringnya nih, aplikasi ini datangnya nggak satu-satu. Tapi dalam satu paket atau suite kayak Microsoft Office yang tadi Anda sebut. Oh iya benar, Suite ya, kayak Office itu. Keuntungannya apa tuh kalau paketan gitu? Biasanya sih lebih hemat ya beli satu-satu. Itu satu. Tapi yang lebih penting, aplikasi dalam satu suite itu dirancang biar bisa nyambung satu sama lain. Nyambung gimana maksudnya? Ya, tampilannya mirip, cara kerjanya juga mirip. Jadi kalau Anda pindah dari Word ke Excel gitu, nggak terlalu kaget lah. Lebih mulus gitu. Ah, oke. Biar gampang adaptasinya ya. Betul. Yang paling umum ya itu tadi. Word buat ketik dokumen, Excel buat angka-angka sama data, terus PowerPoint buat bikin slide presentasi. Nah, pas kita pakai aplikasi ini, misalnya lagi ngetik di Word gitu, itu kan kita lagi bikin dokumen digital ya. Bisa isinya teks, angka, gambar, macam-macam. Aha. Tapi ada satu hal penting nih yang sering lupa. Apa yang kita kerjain itu awalnya cuma ada di memori sementara komputer, RAM namanya. Betul sekali, memori jangka pendek. Kayak nulis di papan tulis gitu ya, gampang kehapus. Nah itu dia. Kalau tiba-tiba listrik mati atau aplikasinya ketutup sebelum Anda simpan secara permanen, Hilang semua. hilang, lenyap gitu aja. Makanya tombol save atau simpan itu krusial banget. Wah iya, bener harus rajin nge-save berarti ya. Harus. Hasil simpanan itu yang jadi file. Biasanya ada format khususnya, kayak .doc buat Word, XLSX buat Excel. Oke, paham. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Setelah kita simpan, file itu ada di mana? Nah, ini yang menarik. Dulu, jawabannya gampang. Ya, di hard drive komputer kita. Di dalam komputernya langsung gitu ya, kayak nyimpen map di laci meja. Persis. Tapi sekarang, landscape-nya udah beda banget. Ada yang namanya awan atau cloud. Awan, kayak awan di langit? Hahaha. Haha, bukan. Komputasi awan itu intinya model penyimpanan dan pengolahan data yang terjadinya di server-server internet, bukan di alat kita lagi. Oh, jadi datanya disimpan di tempat lain gitu ya, di internet? Iya, di pusat data yang dikelola pihak ketiga. Contohnya, banyak banget yang udah kita pakai sehari-hari, kayak Gmail buat email, Google Drive atau Dropbox buat simpen file, atau langganan Microsoft 365 itu juga termasuk. Ah, iya, sering pakai tuh sih. Jadi kuncinya apa tuh cloud ini? Kuncinya aksesibilitas. Anda bisa akses data Anda dari mana aja, kapan aja, Oh gitu. selama ada koneksi internet ya. Wah, kedengarannya praktis banget ya. Bisa buka kerjaan kantor dari laptop, terus lanjut di tablet pas lagi di luar gitu. Persis. Itu salah satu keunggulan utamanya. Fleksibel banget. Ada lagi nggak keuntungannya? Ada dong. Biasanya software atau aplikasinya itu diupdate otomatis sama penyedianya. Jadi kita selalu pakai versi terbaru tanpa pusing mikirin update. Wah, enak juga ya. Terus, data kita biasanya juga otomatis di backup atau dicadangin. Jadi resiko kehilangan data karena perangkat rusak
gitu jadi lebih kecil. Jadi lebih aman dong ya kalau gitu. Relatif lebih aman dari kehilangan karena kerusakan fisik alat kita, ya. Terus kolaborasi juga jadi gampang banget. Kolaborasi, maksudnya kerja bareng. Iya, beberapa orang bisa ngerjain satu dokumen yang sama. Di waktu yang sama, real time gitu. Ini benar-benar ngubah cara kerja tim sih. Wah iya kebayang sih. Keren banget ya kedengerannya. Tapi, ada tapinya nggak nih? Nah, pasti ada. Kemudahan ini kan ibaratnya kayak kita nyewa apartemen yang udah lengkap semua isinya. Nyaman, praktis, Oke. tapi kita nggak punya kendali penuh atas properti itu kan? Sama kayak data di cloud. Muncul pertanyaan mendasar. Data kita itu sebenarnya punya siapa? Kita atau penyedia layanannya? Iya juga ya. Punya siapa data kita jadinya? Itu dia. Terus, siapa aja yang bisa akses data itu? Dalam kondisi apa aja? Gimana kalau misalnya ada permintaan akses dari pemerintah? Wah ini jadi kompleks ya urusannya. Betul. Kita sebenarnya kayak menitipkan sebagian kontrol data kita demi kenyamanan tadi. Bukan berarti ini jelek ya, tapi ini sesuatu yang penting banget buat kita sadari. Jadi kita harus paham aturan mainnya gitu ya. Iya, kita perlu paham kontrak sewa digital yang kita setujui, yang seringkali kita klik agree aja tanpa dibaca detail. Ini nyambungnya ke isu besar soal privasi sama kedaulatan data kita di era digital ini. Oke. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih buat kita-kita yang dengerin, apa nih intinya? Intinya, pertama, aplikasi itu alat bantu digital kita yang canggih. Manfaatkan sebaik mungkin. Sip. Kedua, jangan pernah anggap remeh soal menyimpan pekerjaan. Rajin-rajin tekan tombol save atau pastikan auto-save-nya aktif kalau pakai cloud. Oke, simpan itu penting. Terus yang ketiga, soal cloud. Ketiga, cloud computing itu nawarin kemudahan dan fleksibilitas yang luar biasa. Tapi, kita juga perlu mikir kritis soal di mana data kita berada, siapa yang pegang kendalinya, dan apa konsekuensinya buat privasi kita. Jadi ada plus minusnya yang perlu ditimbang ya. Tepat sekali. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat direnungkan sama pendengar kita. Coba deh nanti pas Anda lagi mau klik Save to Cloud atau buka aplikasi favorit Anda, pikirin sejenak. Data saya ini sebenarnya dipercayakan kemana ya? Siapa aja yang mungkin bisa lihat selain saya? Apa aja syarat dan ketentuannya? Jadi, teruslah penasaran, teruslah bertanya tentang teknologi yang jadi bagian hidup kita sehari-hari ini. Sampai jumpa lagi di penjelajahan kita berikutnya.